Kenalkan, nama saya Rob Chandra, NIM 2011-7029, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan mau membahas Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar di negara Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar dalam suatu negara ialah sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampaikan Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang ditimbulkan dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Memang, untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal undang-undang dasarnya saja, akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana prakteknya dan sebagaimana suasana kebatinannya dari undang-undang dasar itu. Undang-undang dasar negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksud undang-undang dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks dibikin. Dengan demikian kita dapat dimengerti apa maksud undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan. 1. Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dalam seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham, golongan mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Pokok yang ketiga terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan. Memang, aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. 3. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya. 1. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar di Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. 4. Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel.